Sanggus. Ya, nyebutnya ya apa? Basia kapan, basia rolet, basia franela. Basia apa ya? Tadi FSMS itu mas, itu aslinya obat karo orang. Oh ya, musik. Karo itu musikal tuh. Musikal juga, tapi kebetulan bapak ibu malah nggak bisa main musik malah. Sebetulnya aku bisa dibilang sangat beruntung aku grow up di Turen. Ya, karena di Turen itu masa-masa SMA akhirnya aku punya kesempatan belajar sama the one and only. Iki ya kan lagi. Berhasil menjadi diri sendiri ya. Menurut ukuranmu diri, waktu sih. Ya menurutku ya mindsetnya itu adalah pemusik itu puncak kenikmatannya itu ya ayo project ini kita teruskan. Kalau mau diteruskan gimana bentuknya? Aku jatuh cinta kepada dirinya, sungguh-sungguh cinta. Oh apa ayahnya, tak pernah ku ragu, namun tetap selalu menunggu. Sungguh aku jatuh cinta kepadanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sam, Mbak. Kayak isu ya ketemu ya. Ada kendala teknis yang membuat episode Liga CMT rada kepending titik. Yo negosiasi mbek sponsor, mbek Nike, mbek Reebok. Mari rada kudu ketunda. Tapi akhirnya sing tetep dari sponsor ya Fresh Corner. Iki Prankster tetep sing diwawancara ya. Kalau yang nanti yang diinterview pastinya teman-teman sing aguro lah. Cuman secara prestasi pastinya mereka jauh beyond melampaui apa-apa yang sudah aku pribadi lakukan. Makanya namanya acara Liga CMT, Juput Ainu, kini ngomong sing kini ruahe, kini ngomong sing kini ngerti ae, sing gak ngerti cek wong liya sing ngomong. Dan sore pawan, pokoknya Padang, iki aku merasa terhormat dan beruntung karena bukan apa Jabali beliau ini kan sudah lintas provinsi gini ya. Wangel ya. Karena boim barangku boim dijak ngobrol. Dan secara kekaryaan Doski malah melampaui awan umur itu tapi karya patut selit tahun 2000 tahun 90 wis diselip. Meskipun memang kita anggap adik dari dulu karena memang ini salah satu musisi yang istilahnya berattitude ya. Humble dan sangat menghormati, respect kepada para yang lebih senior. Bahkan sing lebih senior aku menang umur tok ya ada hormat nemen. Salah satu komposer pianis keyboardis favoritku Tuan Enali Basia. Sanggus. Ya, nyebutnya ya Pak Basia kapan, Basia rolet, Basia franela. Basia apa ya? Basia and the back ya. Iki langsung untuk clue aku ya. Proyek anyar ya? Proyek anyar mas. Proyek pandemik. Tapi ya kini gak ngerti. Iki bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Bahasa Malang iki ne. Iya. Wes. Ya bahasa Indonesia di Perancis gak apa-apa. Iya. Pokoknya aja nakamu tapes. Tapes silakes. Pikirannya pas pandemik itu ternyata membawa hikmah berkah. Oh, hikmah. Ya, salah satunya itu ya
di backup energi sama Mas Boim juga. Akhirnya kita buat satu project Basia and the Backyard. Basia and the Backyard. Ya, yang tadinya nggak sengaja sebetulnya tuh, tapi ternyata itu keterusan. Musik toh, tetap musik toh. Anu format band. Sebetulnya ya ada yang format band, ada yang format duo, ada yang format ya semacam itulah, berkembang. Tapi intinya itu ada sebuah project yang bisa kita seriusin gitu. Ya. So nemu. Nah itu kan yang dibawakan lagu-lagumu. Nah, jadi Basia and the Backyard itu sebetulnya aku ingin mengaransemen ulang lagu-laguku, baik yang di Flanela maupun di Roulette, ditambah juga lagu-lagu lama yang selama dalam perjalanan itu, oh ini gak cocok lek digawakno Flanela, oh ini gak cocok karo Roulette. Ternyata sekarang, oh aku ketemu ambek kanca-kanca bolo-bolo Malang dhewe, sing wah iki masuk digawakno iki masuk digawakno iki. Oh, pasti. Tiba-tiba nemu oh ini cocok. Iya, dan juga termasuk lagu-lagu baru, fresh. Dari Basia and the Backyard. Ya, taman belakang. Mungkin menyangkut taman itu hubungannya ya opo ya? Bale opo? Pertanduran. Seneng nandur kan. Bela jemblung nonton iki dendor sih dendor. Dikirim tekan kono waduh. Wes dadi ya Basia and the Backyard itu. Jadi ini proses ngumpul materi. Jadi ada beberapa apa istilahnya performers gitu ya, featuring. Ada dengan Bellamy, ada dengan Yufra sama Boim, ada dengan Malang kabeh JJ. Cuman satu yang enggak Malang, anak Jakarta tapi hatinya di Malang. Siapa itu? Jenenge oh bukan ya? Desmond. Oh Desmond. Kira jenenge sing Malang Boim kono Desmond. Penyanyi juga atau iya. Penyanyi. Oh semua penyanyi, semua yang di featuring ya penyanyi, terus ada juga yang baru lagi kita kerjakan ini ada Ragilda, terus jadi Malang ro aku. Malang. Terus ono Niki Sae ambek C4. Kira materi ini. Terus persib kok iki. Iya. Kurang rilis tapi ya si proses. Belum. Sebetulnya rilis kan jadi aku nggak tahu ya yang bagaimana yang baiknya, tapi sejauh ini sih aku fokus untuk menyiapkan materinya dulu sampai di satu titik yang oke, rilis Bu mengikuti. Tapi secara produksi semari? Belum, terus masih. Oh. Ini hari ini tadi malam aku baru bikin partnya Ragilda yang single keduanya. Tuh terus ya masih ngisi ini nih apa? Keyboardnya lah. Iya. Aduh, Bu, patut ditunggu sampean Mbak. Ya karena pastinya lagi jenenge Dukot Ain lho, ya menurut aku pribadi ya karya-karyanya Basia itu selalu berbeda. Mungkin sama benang merah pop tapi secara lirik, secara ayunan notasi segala macam beda. Lagi oleh cerita didik sih, Bas. Iya. Awakmu iki lahir ndi, gedhe ndi, dari keluarga sing seperti apa yang sampai kawamu so lentur no bermusik. Aku itu tadi SMS itu Mas. Iku aslinya wong Karo orang. Oh ya, musik. Karo itu musikal tuh. Musikal juga, tapi kebetulan bapak itu malah nggak bisa main musik malah. Jadi istilahnya iso main musik itu ya mungkin original teko sing kuasa langsung. Iya. Pas di tangan pertama. Iya. Jadi terus di apa namanya bapak ibu itu merantau ke Jawa. Bapak itu
waktu kuliah ke Jogja, ke UGM, ibu itu ke Madiun. Terus mereka karena populasi orang Batak Karo itu zaman segitu itu kan sedikit loh Mas. Jadi iya ketok emang ya. Iya, ini gini. Terus mereka kenalan lah mereka, menikah, berkeluarga. Terus bapak tugas di Pindad. Turen. Oh, ya karo BPPM BOM yo. Oh iya. Oh di Turen. Di Turen Mas. Akhirnya kalau bapak tugas di Turen, akhirnya kita semua ya tadi wong Turen. bahkan kita lebih proud dari wong Turen. Berapa bersaudara? 5 bersaudara. Nomor 1 cewek, sisanya lanang kabeh Mas. Ben-benan kabeh. Ya, band-bandan musik, semua menikmati musik. Cuman yang Bang Niko, yang laki-laki pertama, ya dia menikmati musik tapi nggak terlalu aktif di musik. Bermain musiknya ya. Bang David dia drum, Bang Toton dia main hampir kayak aku lah. Kabeh iso. Ya, cuman kalau kita satu keluarga dia main bass gitu. Oh, ngalahi Joko ya. Joko. Joko hitam. Nah, aku sing pianoan gitu. Piano. Nah. Aku dimongong lur. Influence-nya dapat sama-sama atau ya Bang Lumpunonya karena bapak itu kan gak punya atau punya tapi gak bermusik atau maksudnya menikmati musik itu dari mana? Dapat referensi kaset atau CD atau apalah. Jadi ini Mas. Kan zaman itu kan di Turen. Di Turen itu sebetulnya aku bisa dibilang sangat beruntung aku grow up di Turen. Ngono ya. Ya, karena di Turen itu scene musiknya itu baik sekali. Iya benar, paham, setuju. Scene musiknya baik dan orang-orangnya itu mendukung. Termasuk di Malang sih. Jadi Jadi waktu aku di Turen itu pas saya SD ya Mas, pertama belajar keyboardanku, guru lesku pertama itu Mas Eko ini. Turen. Dan dia itu is legend lah, satu grupnya Mas Eko itu termasuk Mas Ping, termasuk Mas Belung ya, termasuk macam-macam lah wong senior Ompit segala macam. Nah, terus di Turen itu kita punya event musik sendiri internal kita itu PPPT. Oh ya, ngerti yo sampai ngerti kok di Malang. Oh iya pasti Mas. PPGT apa? PPPT, Persatuan Pemuda Pelajar Turen. Nah, di situ kita bikin, dan asiknya lagi kita bikin memang jamming gitu. Jadi culture ngejam, culture bermusik dengan banyak orang, ditonton teman-teman sendiri. Mungkin yang sekarang kita alami di kafe-kafe itu sudah aku alami dari kecil di Turen, justru di Turen. Bagi yang belum tahu Turen itu jarane gede yo, gak ya cilik dan jauh berapa puluh kilometer dari pusat kota Malang. 25 km. Tapi memang benar seperti Bas yang ngomong apa ya, ekosistem musikal itu terbangun dengan keren. Itu lagu dhewe iso ngomong ngono karena aku dan teman-teman studio Kangen dulu sempat sangat intens berinteraksi dengan teman-teman Turen dan luar biasa untuk sebuah kota yang wonge gak akeh ya ya. Ya iku tok lah. Iya, tapi koyo wong hangat lho teko nang Turen. Iku aku ngono ini ya. Basia aku arek-arek ya. Apa wis dolenan nang Malang? Dia di kota. Oh, dia di kota. Kamu di desa. Tekan kono pas nemu influence kono. Jadi aku eling iku jaman iku pas kejadiannya lucu-lucu Mas, kayak 17-an gitu kan. Sing main keyboard mek aku tok. Dadi aku acara 17-an iku munggah panggung, bene genti tapi aku tetep di dhuwur. Lagune macam-macam. Ini tok ya. Iya, ngene tok wis kenalan bene buyar aku mek macet di dhuwur genti terus juga rock-rockannya juga ya masuk gitu kan orang-orang di sana. Terus senior musik itu pada saat itu aku sampai lagi gak ngerti bandnya apa sih ngomong ke jenenge. Kan ngomong jam-jaman ngono. Iya, ngomong lawas. Ono pasti ono jenenge lali aku. Cara tampil. Tapi mereka itu bawain Queen.
Bohemian Rhapsody full wis full. Ya, terus aku belum kok iso. Keren deh. dan belum lagi bawa lagu-lagu yang lain, Ras, Saga, Iya. Baragono Pomale. Iku lah akhirnya jadi turun Mas. Toto. Itu akhirnya dari situ jadi sebetulnya senior ini memang senior musik ini berjasa besar sih buat aku pribadi. Seandainya aku nggak bertumbuh di kota Turen, aku mungkin nggak seperti ini gitu ya. Mungkin kalau di Tanjung Perak, Tanjung Priok. Tatunya orang ini. BE. Ini kan aja. Ini kita nggak ada yang tahu ya. Cuman secara musikal pribasiannya itu kebentuknya kapan? Itu gurumu situ keyboard. Wah, guruku ada Mas. Setelah Pak Mas Eko itu mau? Setelah Mas Eko, aku belajar klasik, piano klasik. Jadi pada saat itu aku sih di Turen, guru piano klasikku itu di Malang. Nah, aku harus numpak bis Mas. Ben sekolahku awan, jadi isu itu sekolah jam 1. Jadi jam 7 itu aku kudu di bis budal Malang. Itu bengi. Itu isu. Jadi sekolahmu semen Malang. Enggak, sekolahku di Turen. Sekolah Turen. SMP, pas SMP. Oh. Jadi isu-isu itu budal ngebis nang Malang, nang Langsep. Lu gak diterus supir? Oh. Jos awe. Diguyu ambek EBS itu. Sopir. Pak bis. Pak bis, ngebis. Diwian, gak Diwian, Mas, Diwian. Ya, Diwian. Jadi iku budal gua buku gua anus budal nang salah di sini gua nang Langsep kan rada angel lah Mas nek kok gadang. Iya. Ono nguloni gak ono. Iya, jadi sing ngenteni Perpindo kan. ngoper pindo kadang telu. Bisa mau MM? Aduh lali kok sik bemo apa wis MM ya lali aku Mas. Kadang-kadang aku Dhewean anak ya sih. dhewean. Sopo di Langsep iku? Jeneng iku Mbak, aduh aku malah lali iki aduh durhaka ya. Kak, dia tadi dulur sih asli deh akhirnya karena dia menikah sama Chinese. Dia bukan ya? Enggak, Jawa. Tapi dia orang rumahan gitu loh. Memang enggak terlalu eksis di peredaran. Berarti masih butuh sekolah musik kali. Di omah. Enggak, iya di rumah ini. Kenapa kok ke Mbak itu? Pas itu referensi aja. Aku butuh untuk piano klasik ya. Untuk klasik iku aja. Oh iya wis. Nang iku wis aku berangkat ke situ belajar klasik sebentar aku udah dapet ya buat aku mungkin aku udah dapet ininya lah ya. Intinya terus pindah jurusan sebetulnya kurang lama sih aku di klasik itu tapi ya, akhirnya pas itu masa-masa SMP masa-masa SMA akhirnya aku punya kesempatan belajar sama the one and only. Oh iki ya kan iki. Pas darah. Kalau ilmu keyboard. Tolong diedit aja. Oh, di kanar ya. Oh iya, namanya Mas Darah itu. Dan memang waktu masa-masa SMP menuju SMA itu aku sering nonton Mas Danar. Oh, wis main deh. Di zamannya Amsterdam di Kawi itu. Oh iya. Tangannya kan ceklin kan gadang. Iku biasanya aku budal sepedaan, ambek boem iku kadang-kadang bengi-bengi, ambek arek-arek kanca-kanca Turen iku sepeda motor. Ya, jadi kita memang di Turen itu ini Mas, apa ya? Kita memang haus informasi. Iya, kita butuh input musik itu saya kira apa ya? Dan karena kita di Turen ya kita carinya kemana? Ngalahi nang sing luwih rame. Iya, dan itu bagian dari perjuangan. Iya. Menambah wawasan, menambah apa. Jadi kita datang ke Amsterdam
Mari ngono mek tuku teh to ya. Gue mek tuku teh, mek ketunggoki wong-wong lain iku suwe wis tapi seweneng. Wah, wis iku bagian. Anu wis kedana langsung atau nyurimu pas dia main? Semuanya. Dua-duanya. Aku pernah datang ke rumah beliau di Langsep. Juga pernah beliau datang ke rumah di Narotama juga. Lo koncone mas-mas kayak ya? Iya, jadi ngono. Iku lah. Kaduwe bayarane. Paling ngomong nok kamar ning Burina. Oh. Iya. Ya kan jangan seneng ngono. Goroi bunga-bunga desa. Apa kon niku nang? Jangan terakhir secara resmi guru yang terakhir. Oh, udah. Maksudnya meneh? Wah, masih banyak. Bener-bener haus anu ya ilmu ya. Iya, masih banyak. Ada yang kalau di Malang itu ya beberapa sih, aku sampai lali. Ya termasuk Mas Popo lah. Mas Popo. Oh, Popo Oscar. Mas Popo itu ya aku belajar banyak juga dari beliau. Mas Wiwi juga aku pernah Mas Wiwi GP nerima murid? Oh enggak, Mas Wiwi enggak ngajar langsung. Oh. Dia cuman ngasih kayak tips. mahasiswa datang ke dosen gitu loh. Oh. Mas, aku ini sinaono iki sik. Nah, kok. Oh, so ngomongnya Mas Wiwi. Terus sibuk. Oh iya, sibuk. Ya. Suwe ngono Mas Wiwi proses seperti itu. Enggak. Atau iso disambi iku ya. Hampir semua orang itu, maksudnya senior musik itu aku memang nggak mau lama, nggak mau terlalu dalam. Jadi memang aku menargetkan itu hanya dalam waktu sekian aku harus bisa mengambil intinya gitu loh. Ya memang nggak akan terlalu dalam, karena kalau terlalu dalam nanti aku jadi kesulitan untuk menjadi diriku sendiri akhirnya Mas. Ya aku butuh. Pada saat itu aku berpikir seperti itu. Tapi berhasil menjadi diri sendiri ya. Menurut ukuranmu dewe, menurutku ya wis sekarang yang aku ada ini ya wis iki diriku sendiri sekarang ini. Pada saat itu ketika kamu berpetualang dari satu orang pianis di perkayangan itu, kamu merasakan wis oleh aku wis wayahe. Kamu tuh memutuskan untuk akhirnya berkarya sendiri kan kamu gak pernah ngamen nggak salah ya? Ngamen pernah? Pernah, Mas. Oh. Pernah. Jadi ngamen maksudnya kayak main di kafe tuh? Iya, entertainan lah istilahnya. Entertainan kan, main mantenan, pernah. Reguler pernah ya? Pernah. Jadi pas aku main pun gini, waktu itu aku memang sudah punya goal. Ya, jadi gini, aku mindsetnya itu adalah pemusik itu puncak kenikmatannya itu adalah ketika dia memainkan karyanya sendiri. Itu puncak kenikmatannya. Nah, in order untuk menuju ke sana, aku harus melewati fase-fase terlebih dahulu. Salah satunya menjadi anak band-bandan festivalan, band-bandan parade-paradean, termasuk main reguleran, wedding-weddingan, sampai akhirnya aku memutuskan untuk membuat karyaku sendiri. Nah, itu fase. Aku percaya setiap fase itu mempunyai nilai positif dalam membentuk melengkapi supaya ketika nanti aku membuat karyaku sendiri itu ada bobotnya. Ya, kemarin aku ngomong di awal pop, tapi popnya berbeda. Iku mungkin sing kok oleh pas ya tekan dari perjalanan itu. Iya, mbak silaturahmi musikal mbak para senior. Dan memang nggak selalu ini sih Mas, nggak selalu dengan para senior itu untuk melajarin skill itu nggak terlalu. Justru aku lebih banyak tukar pikiran, melihat perspektif gitu Mas, cara pandang, perspektif gitu. Iki menarik ya, dan aku sangat setuju bahwa
lintas generasi secara musikal atau mungkin apapun, tapi ngertiku musik sih itu akan terjadi bila ada salah satu dan kemudian dua belah pihak itu saling respect, saling setuju bahwa musisi harus punya attitude berarti ya. Harus Mas. Jadi karena aku juga bertumbuh di bersaudara ya. Aku adik paling kecil dan punya mas itu, dan di keluargaku juga itu sesuatu yang wajib untuk respect sama orang yang lebih tua. Dan itu tidak ada ruginya gitu loh. Nggak pernah ada ruginya untuk memberi hormat kepada orang yang lebih tua gitu senior. Atau orang yang kita anggap, yang kita hormati lah gitu ya. Ya siapapun itu gitu. Dan sebetulnya pada prinsipnya kita harus saling menghormati sama semua orang. Iya. Jadi ya sudah, itu sebetulnya natural aja gitu. Karena mulai hilang tuh Mas. Ya apa ya? Iya, dekadensi moral atau apa namanya? Aku pribadi untuk banyak yang hilang sih sebenarnya. Iya, itu Mas ya. Apa kayak perkembangan zaman ya mungkin ya. Ya mungkin terlalu cepat atau mungkin memang tanggung jawab kita sendiri juga sebagai orang tua kurang mbiyen ya kuno epes nutuk meja tok mbek akike ngene. Kene gak tau delok delok itu denggune terus. Tapi lah delok sering nang Malang saiki ya. Ya, sering nang Malang saiki ya. Sering nang Malang sejak pandemi. Jadi kok ya epes ini lagi gerah. Ya, ada hikmahnya juga. Jadi pas bapak lagi gerah, kita berkeluarga saling backup gitu ya, gantian jaga bapak. Kapan itu kakak nomor 1 di Malang sekian hampir setengah tahun lah, hampir setengah tahun. Cewek gitu ya. Backup bapak. Aku sih bisa, sementara itu kami yang lain masih bisa terus abang yang nomor 2, kakak lagi pertama Bang Niko itu dia yang selalu ini juga. Bang David di Papua, dia kalau cuti gantian. Bang Toto di Medan juga gitu. Kamu sempat bersinggungan nggak ketika di Malang yang delok Malang saiki musiki kayak opo meskipun masih di Jakarta atau di Australia sempat ya? Ngikuti juga musiki Malang awakmu. Ngikuti enggak? Enggak. Jadi aku ini yo kok pas sampai lari morning after gitu Kadi ambek Bambang iki diceritani, oh saiki di Malang iki ngene apa aku sempat diceritani ono apa sing kayu tangan iku kafe iya hen lali aku wah aku ngono ceritane waduh aku sekeliwatan aku jenenge lali aku tulis di komen. Wah sing anu mau pindah Sengkaling iku lho. Iya kayak kafe ini pindah Sengkaling. Ya. Area juga Doni yang punya Doni Hen. Diceritani iku ada satu itu atau ada band baru, ada ya itulah banyak. Paling baru sih kok dengar apa sing kok sempat diceritani Bambang. Oh, enggak, maksudnya yang paling bagus. Paling baru. Yang paling update paling update dengar untuk Arek Malang itu sing lagi ini ya, iku ono lagi porungokno lah, lagi ro lah kan. Iya, lagi ro. Iku aku ketinggalan atau paling ya? Enggak apa-apa. Ini kali ini. Kristabel Alora. Terus ono Atlesta. Marino pastinya Iksan Skuter. Iksan Skuter mana enggak? Iksan sing dhisik jan. Iku salebel soalé. Iksan iku senengane nyeneni pemerintah ya. Iku Iksan GC BH. Iksan. Ono Koldia. Berarti enggak terlalu jauh lah, Enggak terlalu jauh ya. Enggak terlalu jauh lah Koldia. Ya karena dalam 4 tahun 5 tahun terakhir ya memang Koldia. Oh, aku baru tahunya belum 1 tahun ini. Dan
aku dikasih tahu, wah keren loh, suara arek kan gini, jas. Iku ngiring nang, tapi kamu secara passion, secara genine itu tahun 90-an pas arek-arek mulai gerak ben-benan, mulai Flanela tahun 2000-an, mulai sakjroning ono rel itu seperti apa bedanya? Apa perasaan apa? Ambil saiki. Sampai sing saiki biar arek kabeh. Oh. Silaturahmi ini Mas. Beda. Iku wis gak iso digoroi. Ya. Buktinya sampai sekarang kan silaturahminya Iya. wah luar biasa wis. Iya. Sampai saiki. Jadi ya silaturahminya beda. Walaupun mungkin zaman itu dalam tanda kutip ya ada sebuah kompetisi dalam tanda kutip ya, arek kene ambek arek kene, tapi toh kompetisi itu justru membangkitkan menstimulasi kita untuk semakin berkarya. Iya. Jadi, Wah, aku ilmu lah, Flanela sampai ditulis-tulis Flanela Jancul. Eling aku ini. Flanela is dead jadi. Flanela is dead. Wah, Billy ku. Ya apa ini? Billy sing ngono Billy. Aduh. Paling tiru-tiru deh film apa lho Billy. Ya Billy. Transporting. Tapi saiki ternyata ya Dewasa gitu. nemen kat semua, hampir semua. Iya. Bahkan aku sih sempet seneng kan ketika Karat featuring Pendi. Itu kan hal ngono kok bikin gak mungkin lah. Iya. Saiki iso gitu Iso. lho. Iku mau tapi tetap tekan silaturahmi anu yo kan mungkin kan le kan WA kan mungkin itu pengaruh enggak ya? Pengaruh. Kan ono studio kumpul di studio kabeh. Pengaruh, tapi apapun yang terjadi di masa itu ya, masa 90-an itu akhirnya buahnya itu ya kita nikmati sekarang. Iya. Aku terus terang kayak ngelihat di Facebook ya, wong-wong nang Face Corner itu kan sebuah silaturahmi yang nggak dibangun 1-2 tahun gitu. Iya, bener. Itu kan itu mulai zaman sing Lombok zaman aku SMA. Aku SMP bahkan. Dan kabeh eling Basia. Iki nang tak foto tak kirim nang grup kangean yo. Ya rame langsung japri Katrina. Gak usah sih, awake konsen. Iya bener. Jadi jas saya mau ngomong, aku penasaran ambil sampah ya, ambil sam Chris lho. Apa? Soalnya mbiyen iku aku SMA tau bolos. Sing gaekno surat iku sampah ya. Berarti nang kangean. Kak, kene pas di Poarin lho. Oh. Udah asep kok. Sing gaekno surat sampah Oh, ya. kontrakannya arek biyen. Sing ngeterno Cak Kris. Terus dandung. Iya. Vokal? Kita. Oh. Wis. Bari ngono tekan sekolah. Oh, bari tekan sekolah balik. Roto anu deh, roto jahit deh. Jasik. Bas, kalau gak ngomong apa Sam? Kon duit dulur atau baik? Tiba aku ngomong aku dulur. Oh, dicek karo wong iki. Iya. So kon ki dulur ning ndi kok. Iya. Karena orang salah siji guru. Kalau kakak belakang bata ya. Embangnya kayak Chris Martin ini. Aduh, keliru rek lali gak ngomong. Emang sempat kesinggung Flanela. Flanela band pertama, enggak ya? Yang berkarya. Yang mengaryakan lagu sendiri. Iya. Kalau untuk komersil iya, tapi kalau sebelum itu ono Kaben jenenge. Kok tahu grup iki Kaben ya? Kaben itu zamannya aku Oh, iya. SMA sampean tadi juri. Oh iya. Yo, alatnya kangen. Iya, take-nya di Kangean waktu itu rekaman. Vokalnya Johnny ikut ya? Enggak, dhisik iku Eming, Diki. Oh, Aming apa jenenge? Sing duo ya apa? Krum. Aming Krum, terus Diki bass. Diki gitar, Eming bass sampai nyanyi. Diki yang sekarang bass. Dia sama Dodi Makaba itu kan? Bukan. Kan. Oh lain lagi. Oh, beda bener sih. Iku lah lawas iku. Lah kewet iku. Kene lah enom. Tadi iki SMA 8, iki ada SMA 8. Oh. Ambe Dani, tapi pada saat Dani sudah lulus dibantu Vicky Flanela pada saat itu. Oh. Jadi diawangi oleh STM gitu.
Di situ kenal arek Planela durung ya? Belum. Jadi disitulah kita pernah rekaman di Kangean. Pertama kali aku rekaman di Kangean. 98. 98 ya. Si Udi ya. Si almarhum Mas Gibraltar. Dia Udi. Asli ya. Oke, karek Udi. Ya itu pertama kali rekaman lagune pas iku judulnya iku Kau dan Aku. Aku gawe ngene guide ngene kan. Wis mari di-take siji loro mari ngono pas metu teko studio wong-wong di kono iku enak lagu kaya YouTube ngono kan. Seneng itu kabeh ya. Aku beda Mas. Kita YouTube sih dia. Kayak di turen gak tahu orang dikasih kan si dudu YouTube ya. Kurang suwe buline berarti ya. Iya. Sampai tekan YouTube ya. Aku oh iya Mas YouTube sih di sini ada. Baru akhirnya cari tahu. Oh alah, oh gini dah YouTube yo bener. Berarti memang bener mirip kayak itu. Hampir-hampir ada ambience-nya mirip atau? Iya, Gili-gili gitar ngono kok. running code-nya itu without Secara you lah, sengaja. without you. Secara nggak sengaja, without you gitu lah, 1, 5, 6, 4 gitu lah. Mari ngono nyanyinya itu part verse-nya itu dengan notasi rendah. Gini, terus beat-nya itu beat konstan ngono. Drumnya gak terlalu endel. Iya. Resa Ada Resa nih saya, ada Bambang Morning After. ada iku ya. Ono Cak Jun sing ngelem paling. Kayak itu. Oh, termasuk. Almarhum maneh dia. Iya. Jadi kenal mbek mana apa iku apa Planela durung ono malah awalmu salah siji sing Maksudnya keflanelanya di mana? kenal Planelane. Merono Planela. Oh, Planela sono aku mlebu ngono ta. Tak pikir bareng-bareng bentuk. Oh enggak, bareng-bareng bentuk. Oh. Jadi awalnya awalnya itu kecelakaan. Wis enak. Enggak, maksudnya kecelakaannya Pendi. 2000 tuh ya. 2000. Iku kan iku yo kayak kecelakaannya pendek katanya rot mbek Oh, ini. Kangean. Ya, karena dia berangkat main itu mesti pamitan nang Kangean. Jadi ketika Pendi kecelakaan, terus di situ ada masa-masa duka lah ya. Kita satu malam itu berduka gitu. Iya, jadi gak orang meninggal. Ya, sekarang. pada saat itu apalagi aku lebih deket ke Citandui ya, maksudnya ke almarhum Ferry gitar. Karena Vicky kan Iya. pada saat itu aku cerita dengan Vicky. Jadi pas mulai pemakaman aku di kono, terus akhirnya kita melewati satu masa beberapa bulan itu hampir setahun ya, kemudian ya. itu sedih gitu. Iya. Sampai sekali waktu entah gimana ceritanya aku itu budal nang Matahari. Pas zaman itu ono festivalan kan mesti di dhuwur. Ya, Parkiran Kangean sing mulai pertama lah pokoknya. Iya. Akhirnya oleh digawe. parkiran lantai dhuwur iku. Nah, pas di kono iku kayak dituntun aja aku wis. Dituntun ke nang Matahari iku sampai kono aku dhewean. Mari ngono, aku ndelok Pendi. Dhewean bisa. Sembuh, udah sembuh. Itu baru kayaknya dia baru keluar dari Peyok-peyoknya. masih kondisi Wajah ya pasca trauma lah biasanya istilahnya ya. Dia sendirian juga. Aku tak parani deh ya mungkin itulah momen pertama aku iso langsung ngomong ikut berduka cita, ikut berempati gitu ya. Tak salami terus aku merasakan arek iki sik duwe energi ngono lho untuk bermusik. Arek iki sik duwe energi asline. Cuman sebelah mana nggak tahu, tapi jangan sampai gara-gara kejadian kecelakaan ini malah mematikan energi itu. Itu setelah Kaben ya, kamunya. Iya, Kaben itu band SMA. Iya, Pendi kurang tahu malah lanjut pimpinan karya kok ya. Belum. Ya. Terus ketemu. Nah, terus pada saat itu aku langsung ngomong, "Ben, ayo nggak bene?" No. Tapi sing sekali iki gak main lagu-lagune wong, ayo nggak lagune dhewe-dhewe, lagune dhewe ngono. Aku ono lagu, lek awakmu ono lagu,
gaprak pisan ae. Ngono. Mari ngono oh iya aku ono lagu. Oh iya aku ono lagu. Ngono. Apa kiblatnya apa iki? Ngono kan. Terus aku British. British guys, Oasis, Radiohead, oh iya, sampai akhirnya, yos ketemu di omah ya. Akhirnya singkat cerita sejak pertemuan itu ketemuan di rumah di Narotama, di rumahku. Terus kini akhirnya memulai workshop lagu pertama. Lagu pertama itu waktu itu keluar di album Flanela pertama Satu Yang judulnya. Iku mulai di workshop bareng Satu Yang. Ya, akhirnya dari situ kita meneruskan proyek ini. Sampai akhirnya ini aku cerita sampai jadi Flanela gitu. Iya. Oke. Jadi setelah ini sangat ingin roh aku ya. Oke. Jadi sejak saat itu akhirnya kita mulai ngerjakan musik ini. Terus ono satu kesempatan teko Sony Musik. Seleksi indie. Ini masih di Narotama berprosesnya. Iya. Belum di totem. Belum. Nah, terus di situ itu kita harus bikin demo untuk ikut Sony itu. Wah, ini bingung kayak demo nang di. Wis ono nang koncone masku, aku ngono. Nah, tekolah nang omahe koncone masku iki. Tuwek berarti. Iya. Oh ya toh. Nah, koncone masku iki di mana di situ ada namanya Cemblung. Termasuk juga sama koncone masku pisan Setyo. Oh. Golongan Mas Herbal. Iya. Yang kaum perkebunan lah. Terus akhirnya gaya demo di omah dhek. Di sini mari akhirnya wes kene bingung ki. Delok formulir iki ono tulisane iku di form iku menyertakan manajer. Sopo manajer iki? Bingung kene manajer sopo ya kan. Belum ada nama Flanela tapi saat itu. Pas iku mang, momen iku mang. Belum. Nama itu pada dasar itu enggak terlalu kita enggak terlalu memberatkan nama. Cuma mereka belum diminta juga. Dari mana? Dari yang Sony-nya dari di formnya tadi. Oh iya, di formnya itu kan nama band apa, alamat ini manajer siapa, judul lagu apa, durasi berapa. Jadi nama band belum terlalu dituntut, manajer. Iya. Karena sing penting iki manajernya nek nama band sing penting manajernya wis kebek kan. Wis ketemu kabeh nama band wis sak ketok. Ya wis. Manajernya sopo? Si. Nah, akhirnya belum ini. ya. Ya boleh. Yo. Akhirnya aku be PND iki. Oh ya apa lek nang Mas Fani ae. No.